Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruslan Stambuk O271-18078 dari Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Tadulako. Ya, baik. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan bagaimana sumber daya perairan dan juga pengembangannya, jenis-jenis biota yang potensial sebagai sumber bioaktif. Ya, di sini bioaktif lainnya yaitu biota laut yang masih termaksud ekosistem terumbu karang adalah spong dan hidroza. Bioaktif dari biota laut tersebut terbukti efektif serta dalam menghambat beberapa pertumbuhan bakteri Vibrio dan bakteri Aeromonas dalam skala laboratorium atau penelitian. Bioaktif yang dari bahan alam tersebut mempunyai peluang yang sangat besar untuk menanggulangi penyakit dari tambak. Namun dalam penyajian bioaktif tersebut terbentur pada lingkungan hidup, sehingga untuk membudidayanya jenis spon dan hidrozoan dalam mengandung bahan aktif bakterisida merupakan solusi yang baik. Dalam Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau telah melakukan penelitian dari mulai merintis budidaya dari beberapa jenis potensial spong bakterisida dan dapat digunakan sebagai antifibriosis pada bakteri, walaupun masih ada beberapa kendala lambatnya pertumbuhan spong dan hidroza. Sedangkan dalam pemanfaatan terumbu karang dari sumber bakteri, biokontrol tidak bertentangan dengan bakteri pelestarian lingkungan karena bakteri dapat diresolusi tanpa merusak karang itu sendiri. Ya, juga pemanfaatan senyawa bioaktif dari bakteri yang berasosiasi dengan berhasil diekstrak dalam sumber bakterisida. Dalam melakukan screening antibakteri, terdapat beberapa ekstrak bakteri yang diisolasi pada isolasi bakteri yang berpotensi mengandung substansi aktif antibakteri patogen yang dimana digunakan dalam pelestarian lingkungan karena bakteri dapat diisolasi tanpa merusak karang itu sendiri. Pemanfaatan senyawa bioaktif dari bakteri yang berasosiasi berhasil diekstrak sebagai sumber bakterisida, yakni juga mengandung substansi di mana isolasi bakteri berpotensi mengandung substansi aktif dari bakteri patogen. Ya, kemudian penemuan senyawa bioaktif baru dari laut yang memiliki potensi sebagai sumber bahan baku obat yang memberikan harapan baru bagi penanganan jenis penyakit yang belum ditemukan obatnya. Tentunya bukan tanpa alasan, sebab beberapa jenis senyawa bioaktif itu dalam tahap uji klinis, serta senyawa-senyawa yang untuk penyakit kronis. Penyakit kronis itu merupakan masalah medis yang sering dialami oleh pasien berkaitan dengan penemuan senyawa bioaktif dari biota laut, maka penanganan penyakit kronis masih kurang mendapat perhatian. Namun demikian, tercatat sebagian besar dari beberapa senyawa bioaktif yang sedang dalam tahap uji klinis, serta penemuan senyawa-senyawa bioaktif juga baru dari laut yang memiliki potensi sebagai sumber bahan baku obat telah memberikan harapan baru untuk penanganan berbagai jenis penyakit yang belum ditemukan obatnya. Harapan itu sangat banyak. Terdapat alasan, yakni bioaktif juga melewati tahap uji klinis yang berdasarkan jenis organisme penyakitnya. Pemanfaatan senyawa yang berasal dari biota laut itu dikelompokkan dalam beberapa kategori, yang yaitu senyawa yang infeksinya akibat jamur, dari senyawa penyakit bakteri, penyakit kronis, dan juga senyawa untuk penyakit kanker. Ya, sekian penjelasan sedikit dari saya tentang
bagaimana penjelasan dalam pengembangan bahan bioaktif dari sumber daya perairan berupa manfaatnya dan jenis-jenis bioaktifnya sendiri. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.